Bab 79. Tuan Muda Ye menyukai dia. Tuan Muda Ye, berdasarkan data, ketika asisten Sen masih kecil dia pernah diperjualbelikan. Ketika suara Arthur Xiao terdengar, Golden Ye pas melihat sebagian yang dibicarakan oleh Arthur Xiao. Karena asisten Sen berbeda dengan anak-anak lainnya, oleh karena itu dia dikurung sendiri di dalam sebuah ruangan yang gelap. Menurut laporan polisi waktu itu, dia dikurung di sana 3 hari 3 malam, tidak diberi makan maupun minuman, juga tidak ada seorang pun yang pergi memeriksa keadaannya. Mendengar hal ini, Golden Ye kemudian meremas data yang ada di tangannya. 3 hari kemudian pelakunya masuk dan memukulnya. Menurut laporan, ketika polisi menemukannya, asisten Sen sudah babak belur dan hampir kehilangan nyawanya. Dia dibawa ke IGD dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa menyelamatkannya. Sampai di sini, Arthur Xiao berhenti. Setelah itu dengan tidak enak hati mengatakan, waktu itu asisten Sen hanya berusia 4-5 tahun. 4-5 tahun, dibiarkan kelaparan selama 3 hari, tidak diberi minum, ternyata. Golden Ye merasa sesuatu yang berat memukul dadanya. Data yang ada di genggamannya sudah diremas. Arthur Xiao yang ada di samping memperhatikannya tanpa mengatakan apapun. Dia kemudian mengingatkan. Tuan Muda Ye, sepertinya Anda sedikit tidak beres bukan? Mendengarnya, mata Golden Ye berubah lebih gelap. Di saat menyadarinya, tatapan matanya yang dingin dan tajam melihat ke arah Arthur Xiao. Arthur Xiao segera menutup mulutnya dan tidak berani bersuara. Asisten Sen, sepertinya setelah semalam dikurung di dalam kamar, lampu padam, suasana itu membuatnya teringat kembali kejadian tersebut, oleh karena itu dia bisa sampai seperti ini. Sebuah pengalaman yang sangat gelap dan membuat orang putus asa, bagi anak yang baru berusia 4-5 tahun tentu sangat berat. Bagaimana pula wanita itu bisa bertahan dan melewati semua ini? Golden Ye tiba-tiba saja teringat saat wanita itu baru masuk ke kediaman Ye, mendengar dirinya meminta wanita itu keluar dari kediaman Ye, mata yang terlihat kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa itu. Berikutnya saat wanita itu mengejarnya memintanya memberinya kesempatan dan akan menerima persyaratan yang diberikan olehnya. Pergi ke rumah sakit. Golden Ye kemudian membuang data itu ke samping, setelah itu menggerakkan kursi roda keluar. Rumah sakit. Claire Sen tidur semalaman, Bibi Chen menjaganya semalaman dan tidak melihat Claire Sen membuka matanya. Dokter datang dan memeriksanya, melihat keadaannya yang sangat lemah, dokter kemudian memberinya cairan infus. Ketika cairan infus masih belum habis Golden Ye datang, Bibi Chen segera bangkit. Tuan Muda kedua, Anda sudah datang. Bibi Chen, apakah dia sudah bangun? Bibi Chen menggelengkan kepalanya, belum, aku sudah menjaganya semalaman. Nyonya muda kedua sama sekali tidak membuka matanya. Mendengar hal tersebut, sorot mata Golden Ye menjadi tajam, sampai sekarang dia masih belum sadar. Tetapi dokter sudah datang dan menginfusnya, dokter mengatakan kalau dia sudah pulih, semuanya sudah normal, seharusnya sebentar lagi dia akan sadar. Sampai di sini, Bibi Chen terdiam sejenak. Aku rasa apa yang dikatakan oleh dokter tidak salah, karena nyonya muda kedua sebentar lagi akan sadar. Kalau begitu aku akan pulang dan beres-beres sebentar, nanti aku akan datang dan membawa makanan. Baiklah. Golden Ye kemudian mengizinkannya, suaranya terdengar serak. Arthur Xiao masih mencondongkan tubuhnya, dia ingin melihat lingkaran hitam di mata Golden Ye. Apa kamu mau mati? Setelah itu, ketika kepala Arthur Xiao mendekati Golden Ye, tatapan Golden Ye yang tajam mendarat di wajahnya, Arthur Xiao segera bergerak mundur. Tuan Muda Ye semalam tidak tidur. Apa karena Anda mengkhawatirkan asisten Sen? Dahi Golden Ye berkerut. Tuan Muda Ye, apakah Anda menyadari sikap Anda pada asisten Sen? Apa yang ingin kamu katakan? Suara Golden Ye terdengar sangat sombong dan dingin berbeda dari biasanya, aura gelap memancar keluar. Arthur Xiao kemudian membasahi bibirnya, dengan tegang mengatakan, Tuan Muda Ye.
Mungkinkah Anda menyukai asisten Sen? Pupil mata Golden Ye mengecil, tiba-tiba saja dia berbalik, tatapan matanya terlihat sangat kejam. Arthur Xiao kaget sekali dan segera bergerak mundur, karena tegang muncul keringat di dahinya. Tuan muda Ye. Aku hanya bercanda. Anda tidak perlu sampai memberikan respon sebesar ini bukan? Golden Ye tidak mengatakan apapun, tetapi ekspresi wajahnya beserta tatapannya terlihat sangat tajam, seolah-olah dia bisa melahap orang. Arthur Xiao tiba-tiba saja merasa sangat menyesal, susah payah dia menelan ludahnya. Tuan muda Ye. Jika Anda tidak menyukai asisten Sen, Anda tinggal katakan saja Anda tidak menyukainya. Mengapa harus memberikan respon sebesar ini? Kacak. Arthur Xiao mendengar suara buku-buku jari yang dilemaskan. Dia merasa jika dia membiarkan Golden Ye mendaratkan sebuah tinju, beberapa tulangnya mungkin akan patah. Oleh karenanya dia pun diam dan bergeser ke belakang. Uhuk. Dan di saat itu pula, orang yang berbaring di atas ranjang batuk, mencairkan ketegangan yang ada. Golden Ye yang tadi masih dipenuhi oleh hawa pembunuh, setelah mendengar suara batuk Claire Sen, segera berbalik dan menggerakkan kursi rodanya ke samping ranjang, tuangkan segelas air. Arthur Xiao juga langsung sadar, dia kemudian menuangkan air dengan kecepatan tertinggi dan menyerahkan air tersebut. Claire Sen sudah tidak sadarkan diri untuk waktu yang sangat lama. Ketika matanya terbuka dia sempat masih butuh adaptasi dengan cahaya di ruangan tersebut. Matanya perlahan-lahan terbuka, karena tidak terbiasa dia kembali menutupnya. Setelah beradaptasi dia baru kembali membukanya. Pantulan yang muncul di dalam matanya adalah wajah tampan yang sudah sangat biasa dilihatnya. Raut wajah Claire Sen terlihat bingung, dia masih dalam keadaan tidak paham. Melihat tatapan Claire Sen yang seperti itu, dahi pria itu berkerut. Mungkinkah keadaannya masih sama seperti semalam? Detik berikutnya, Claire Sen menutup matanya, ekspresi wajahnya terlihat sedikit menderita, lagi-lagi dia kembali batuk. Ayo duduk. Golden Ye menjulurkan tangannya perlahan-lahan membantu Claire Sen bangkit. Arthur Xiao maju menyerahkan air. Asisten Sen, minum dulu supaya tenggorokannya tidak kering. Claire Sen berbaring di atas ranjangnya, duduk dan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Golden Ye. Dia juga tidak menerima air yang dibawakan oleh Arthur Xiao. Asisten Sen. Claire Sen tidak bergerak, dia hanya berbaring di sana, tetapi tatapan matanya terus memperhatikan Golden Ye. Dirinya yang seperti ini, membuat orang yang melihatnya merasa bulu kuduk mereka berdiri. Golden Ye tidak menyadari tatapan Claire Sen. Dia menjulurkan tangannya hendak membantu Claire Sen duduk. Piak. Masih belum menyentuh Claire Sen, tangannya dipukul sekuat tenaga oleh Claire Sen. Arthur Xiao. Golden Ye. Golden Ye kemudian mengerutkan dahinya, matanya memicing memperhatikan Claire Sen. Mata wanita yang menatapnya itu, sepertinya mengandung kebencian. Apa dia salah lihat, atau wanita ini benar-benar membencinya? Menyalahkannya karena mengurungnya di dalam kamar itu. Pergi. Setelah mata mereka beradu pandang, Claire Sen mengatakannya, suaranya terdengar sangat serak. Kerutan di dahi Golden Ye lebih dalam lagi, suaranya perlahan-lahan berubah dingin. Cewek bekas, kamu tahu kamu sedang berbicara dengan siapa? Claire Sen kemudian menggigit bibir bawahnya, tidak menjawab. Ayo bangkit. Dia memberi perintah. Wanita itu sama sekali tidak memperdulikannya. Golden Ye menjulurkan tangannya, Claire Sen berniat memukulnya, tetapi bagaimana mungkin Golden Ye bisa kembali terjatuh ke perangkap yang sama. Kali ini Golden Ye langsung menangkap pergelangan tangan wanita itu, tangannya yang lain langsung memeluk punggungnya membantu wanita itu bangkit. Claire Sen sangat kurus, oleh karena itu tubuhnya sangat ringan. Ditambah lagi dia tidak makan sehari semalam, wanita ini tidak memiliki banyak tenaga yang tersisa. Golden Ye dengan mudah mengangkatnya. Lepaskan aku. Claire Sen marah dan berontak, jarum infus yang ada di tangannya bergeser, kemudian darah pun mengalir keluar. Bersambung.